Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman, sahabat guru dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Baik, pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit terkait daripada pengalaman saya dalam menyusun sebuah laporan kegiatan PPL yang ada di Learning Management System. Pada dasarnya pelaksanaan PPL ini dilaksanakan sebanyak 3 siklus ya. Di tampilan layar saya ini sudah nampak ya teman-teman. Ada pelaksanaan praktik pembelajaran pertama, kemudian PPL siklus 2, dan yang ketiga adalah praktik pembelajaran ketiga atau siklus ketiga. Nah, di bagian ini ada beberapa teman-teman yang bertanya, yang mungkin butuh sebuah referensi bagaimana sih menyusun sebuah laporan PPL ya. Kalau saya klik di bagian ini ya, saya klik, kemudian saya scroll ke bawah. Kalau tidak salah laporan PPL itu ada di 5C atau 5.C.4. Saya klik coba yang ini ya. Nah, keterangannya di sini atau instruksi daripada LMS-nya adalah pada kegiatan ini saudara diminta yang pertama link video rekaman praktek itu sudah, kemudian LK 3.5 jurnal mengajar juga sudah saya buat, LK 3.6 itu juga sudah, dan yang ini LK 3.7 ya, LK 3.7. yang menjadi pertanyaan sebenarnya apa sih yang termuat di dalam laporan LK 3.7 ini. Baik teman-teman, saya lanjut. Ini adalah tugas yang sudah saya upload kemarin ya. Di sini saya akan membuka file ya, file LK 3.7 ini. Saya klik dan saya download ya. Oke, ini filenya ya. Buat teman-teman yang mungkin masih bingung bagaimana sih cara membuat laporan PPL atau LK 3.7 tadi, nah, berikut saya sudah tayangkan bagian-bagiannya. Yang pertama ini adalah sampul ya, sampulnya teman-teman. Kegiatan praktik pengalaman lapangan dalam kurung PPL daring ya, karena kemarin saya PPL-nya menggunakan metode daring dari siklus 1 kemudian sampai siklus 3, dan ini materi pembelajaran saya pada saat PPL, yakni materi menggambar model. Next, ini biodata saya, nama saya, kemudian LPTK saya, di mana saya PPG pada tahun ini. Jadi untuk sampul seperti ini teman-teman ya, sekali lagi ini sampulnya. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu saya melampirkan sebuah deskripsi sekolah di sini. SMP Negeri 3 Tarakan,
berdiri di Kelurahan Kampung 4. Nah, seperti itu misalnya. Kemudian adapun visi misi dari sekolah saya, bla bla bla. Nah, seperti ini visi misinya. Kemudian pada bagian deskripsi juga saya melampirkan sebuah foto, ya, foto sekolah saya. Gambar sekolah 2 tampak dari dalam. Kemudian di sini saya terangkan lagi dengan narasi terkait daripada keadaan fisik sekolah saya, ya. Antara lain misalnya ukuran ruangan kelas, kemudian ukuran ruangan kantor, ya, perpustakaan ada berapa di sekolah saya, ruangannya ada berapa, ruang meetingnya ada berapa ruangan. Ini saya masukkan juga pada bagian deskripsi. Next. Nah, ini yang bagian inti daripada laporan kegiatan PPL kita, ya. Di bagian A itu deskripsi jenis kasus, ya. Bagian A deskripsi jenis kasus. 1.A yaitu kasus kegiatan mengajar siklus 1 atau PPL yang pertama. Teman-teman, di sini saya jelaskan apa yang terjadi, ya, dalam kegiatan PPL saya yang pertama. Misalnya ini pada PPL 1 dilaksanakan pada tanggal 5 Juli tahun 2021 di rumah. Kemudian bentuk atau metodenya secara daring. Pelaksanaannya saya mulai pada pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kemudian KD dalam materi siklus 1 yaitu memahami konsep prosedur menggambar model, kemudian indikator, ya, atau IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi, yaitu mengidentifikasi pengertian dan macam-macam gambar model, di mana pada tahap dimensi berpikir untuk identifikasi ini, ya, masih dalam ranah C1, ya, atau IPK pendukung, seperti itu. Jadi pada bagian ini saya jelaskan secara rinci, tidak hanya teknis pelaksanaan kegiatan PPL saya, melainkan saya lampirkan juga KD pembelajaran saya dan IPK dari pembelajaran saya. Kembali lagi, tadi mengidentifikasi, kemudian mendiskusikan sampai dengan menyajikan, ya, dimana pada saat siswa menyajikan ini sudah di ranah berpikir HOTS, ya, high order thinking skills, seperti itu. Nah, adapun kasus mengajar pada PPL 1 ini adalah, jadi kasus yang saya temui ada 2. Yang pertama mengenai signal internet yang tidak begitu stabil. Kemudian yang kedua, audio dari peserta didik tidak terdengar secara jelas. Itu untuk gambaran dari kasus yang saya alami pada PPL 1. Kemudian di bagian B-nya saya kemudian membuat, ya, sebuah fakta serta data. Jadi faktanya itu bahwa pembelajaran secara daring ini memiliki kendala yang utama adalah jaringan dan kebiasaan peserta didik untuk menggunakan mikrofon sesuai kebutuhan. Nah, sebelum pelaksanaan praktik pembelajaran yang pertama, guru sudah berkoordinasi dengan peserta didik melalui WA Group
untuk memastikan kesiapan peserta didik dalam kegiatan belajar daring. Namun faktanya dalam pelaksanaan beberapa audio dari peserta didik itu tidak terdengar begitu jelas. Hal ini disebabkan oleh jaringan internet mungkin yang tidak begitu stabil, serta karakter ya atau kondisi daripada peserta didik saya tidak terbiasa menggunakan mikrofon, sehingga saat tidak diberikan kesempatan berbicara sekalipun ya, kondisi mikrofon dari peserta didik itu tetap menyala, yang harusnya kan kemudian dimatikan dulu, nanti dinyalakan pada saat guru meminta untuk peserta didik berbicara, seperti itu. Namun dengan kejadian yang seperti itu, kebanyakan daripada peserta didik ini kurang paham ya. Padahal di awal itu datanya saya sudah memberikan briefing terlebih dahulu melalui grup. Nah, seperti itu. Jadi pada intinya di bagian B ini fakta dan data ya, sesuai dengan ilustrasi yang kita alami terkait daripada kasus dan data yang kita terima selama PPL siklus 1. Kemudian teman-teman, tak lupa juga saya tampilkan sebuah gambar ya, dimana pada saat durasi inilah kejadian tadi itu terjadi. Nah, seperti itu. Ini keterangannya gambar kasus 1, signal internet yang tidak begitu stabil. Nah, jadi ini adalah kondisi pada saat itu ya, bahwasanya signal internetnya tidak begitu stabil, sehingga di sini kalau dalam video saya itu presentasi saya ini tidak terbaca jelas di perangkat peserta didik, seperti itu. Next, kasus yang kedua adalah audio dari peserta didik yang tidak terdengar secara jelas. Ini saya lampirkan sebuah gambar, teman-teman bisa dilihat ya. Ini peserta didik saya yang sementara berbicara, namun saya tidak mendengarnya secara jelas karena mungkin faktor jaringan ya, signal internet yang tidak stabil juga, seperti itu. Jadi kesimpulannya di PPL siklus 1 ini saya membuat laporan bahwa saya menemukan 2 kasus di PPL 1 itu. Yang pertama adalah tadi signal internet yang kurang begitu bagus, kemudian audio juga dari peserta didik yang tidak terdengar secara jelas. Namun pada dasarnya sumber masalahnya adalah memang dari kondisi internet ya, yang tidak begitu stabil, seperti itu. Kemudian teman-teman lanjut di yang kedua ya, kegiatan yang kedua yaitu PPL siklus 2, sama pada dasarnya ya. Saya menjelaskan teknis kegiatannya, pada saat kapan saya merekam, di hari apa, kemudian saya melampirkan juga beberapa KD dan turunan IPK materi saya. Kemudian kasus saya sertakan di sini karena yang diminta memang seperti itu pada laporan PPL. Nah, ini ya kurang lebih ada data, ada bukti ya berupa screenshot foto dari kegiatan PPL saya sampai dengan di siklus ketiga. Jadi sama, penyusunannya itu sama. Nah, bisa teman-teman mungkin lihat di layar saya. Oke. Nah, kemudian di bagian C ini adalah deskripsi atau alternatif solusi ataupun tindakan. Nah, tadi kan ceritanya ada masalah. Kemudian di bagian C ini
kita diminta untuk menemukan sebuah solusi atas kasus tadi. Jadi setiap kasus itu kita carikan jalan keluarnya ya. Nah, misalnya solusi tindakan 1 di PPL 1 yang pertama adalah A, meminta peserta didik untuk mencari jaringan yang lebih stabil dan selalu berkoordinasi dengan guru. Kemudian yang bagian B, menasihati dan meminta peserta didik untuk membiasakan mematikan mikrofon jika tidak sedang berbicara. Peserta didik hanya bisa menghidupkan mikrofon pada saat guru meminta peserta didik itu berbicara. Nah, jadi kedua solusi ini adalah berdasarkan rumusan-rumusan masalah yang tadi kita peroleh, sehingga pada bagian solusi ini saya juga membuat alternatif solusi pemecahannya hanya 2 karena kasusnya juga 2 seperti itu. Lanjut di solusi tindakan kasus 2 sama, ada 2 juga solusinya karena tadi saya menemukan juga 2 kasus. Kemudian lanjut di siklus 3 tindakannya atau solusinya juga 2 karena memang kasus yang saya peroleh juga ada 2 seperti itu. Kemudian lanjut di bagian D. Di bagian D ini adalah hasil tindakan. Hasil tindakan yang didapat dari kegiatan PPL siklus 1. Misalnya, masalah yang terjadi pada praktek pembelajaran pertama adalah pada saat kegiatan pendahuluan itu terjadi kendala teknis, yaitu koneksi jaringan peserta didik kurang stabil, sehingga ada beberapa peserta didik keluar masuk ya dari ruang Google Meet. Namun siswa tetap secara keseluruhan itu bisa terhubung sebanyak 19 siswa atau 19 orang. Karena terlalu banyak peserta didik yang tergabung, kemudian beberapa juga siswa yang tidak terbiasa mematikan mikrofon, sehingga suara di sekitar itu menjadi terganggu ya, sehingga suara guru menjadi putus-putus. Audio yang diterima ke peserta didik itu kurang maksimal. Nah, kemudian pada bagian kegiatan inti ada 2 peserta didik terkendala join dalam room karena jaringan yang tidak stabil. Jadi lagi-lagi jaringan memang yang menjadi masalah pada saat kita melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Kemudian faktor penyebabnya adalah pada saat praktik itu yakni masalah teknis ya, seperti tidak terbiasanya menggunakan aplikasi Google Meet pada saat pembelajaran daring. Kemudian jaringan juga ya tentu yang menjadi masalah utama kalau proses daring itu. Kemudian di sini saya lampirkan solusinya juga. Solusi yang tadi ya, ada 2 solusi mengenai masalah itu. Yang pertama adalah berkoordinasi, kemudian peserta didik memastikan signal internetnya itu bagus dan terbiasa menggunakan mikrofon sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya adalah hasil yang saya dapatkan dari tindakan yang telah saya lakukan adalah dari berdasarkan kasus, kemudian saya menemukan solusi. Di sini saya bisa gambarkan bahwa dengan hasil tadi yang saya peroleh, saya bisa lebih melatih anak-anak untuk merubah kebiasaannya. Kebiasaannya apa? Yaitu menghidupkan mikrofon yang tidak teratur ya, tidak sesuai kebutuhan. Jadi istilahnya adalah peserta didik itu tidak memperhatikan suasana belajar, kapan dia berbicara dan kapan dia harusnya diam, seperti itu. Kemudian
sehingga suara yang dihasilkan menjadi jernih. Seperti itu. Kemudian untuk masalah jaringan, ini kan di luar dari wilayah kita ya, karena jaringan ini ditentukan oleh pihak-pihak eksternal, karena memang menggunakan misalnya wifi IndiHome atau provider misalnya Telkomsel. Itu kan bukan wilayah kita, sehingga kita tidak bisa memastikan kapan signal itu bagus. Tapi dengan kondisi tadi, solusinya adalah mencari tempat atau titik-titik di mana sinyalnya itu lebih bagus. Seperti itu. Oke, kemudian yang kedua kurang lebih sama dengan hasil tindakan 1 sampai dengan hasil tindakan 3. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah didapatkan pada pelaksanaan praktek pembelajaran peserta didik ditemukan pada pelaksanaan praktik pembelajaran itu peserta didik menjadi terlatih ya. Mereka bisa merubah kebiasaannya yang selalu menghidupkan mikrofon. Kemudian peserta didik diharapkan tidak lagi mengulangi kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya. Dan suara atau audio yang dihasilkan selama Vkon ya, belajar daring itu bisa menjadi lebih jernih dan audionya bisa diterima dengan jelas kepada semua peserta, bahkan guru ya yang mengikuti proses KBM itu. Kemudian dan terakhir adalah saran adalah untuk perbaikan praktik mengajar bagi guru adalah melaksanakan pembelajaran baik secara daring maupun secara luring akan sangat menyenangkan bagi peserta didik dan guru jika tetap memanfaatkan TIPEK ya, teknologi pedagogikal konten knowledge, seperti itu. Jadi pembelajaran akan menarik ya, mempunyai chemistry apabila kita kemas atau kita integrasikan pembelajaran kita dengan TIPEK. Nah, kalau belajar secara daring ya otomatis menggunakan metode pendekatan TIPEK. Cuman yang menjadi masalah memang adalah lagi-lagi signal. Itu yang sulit kita identifikasi atau memastikan kapan sinyalnya bagus dan tidak. Jadi pada kesimpulannya itu saja, di laporan PPL itu kita membuat membuat data, ada kasus, ada solusi, kemudian ada tindakan, dan terakhir ini adalah kesimpulan dan saran, seperti itu. Jadi teman-teman, sahabat guru, dengan video ini mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman dalam menyusun tugas LK 3.7, yakni laporan PPL dari siklus 1 sampai dengan siklus 3. Dan saya memberitahukan kepada teman-teman apabila ada yang berminat ya atau membutuhkan file sebagai referensi teman-teman, file yang di video ini kemudian akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Silahkan teman-teman bisa download ya filenya. Mungkin itu, semoga bermanfaat buat teman-teman. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.